Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadana 'alaina bi hududi syahri Sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-karim al-mannan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul waladi adnan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jinan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa nama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Shadaqallahul azim. Lanjut tersana Kang Haji dengan Bapak Abdul Rahman Habibullah Ta'ala wa ta'ala bitul hayati. Para sepuh dan sepuh, Bapak Haji Yassin Nazar, Bapak Haji Deddy Stiono, Bapak Haji Nanang Sandiak, Bapak Haji Soleh, Bapak Haji Muhammad Sunario, dan juga para asatidz, Kang Haji Norman Sam, kemudian Pak Amir Muhammad Saiful, Sandiep, Ustaz Ade, terus juga Ustaz Ridwan Firdaus, dan juga Pak Wage selaku seksi rektor dalam acara sholawatan malam Jumat, juga segenap para sepuh dan sepuh semuanya, Pak Solihin dan semua jemaah sholawat malam Jumat, para santri sekalian semuanya yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bacain Fatihah untuk Bapak Haji Subaryanto yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya sebelum bersedia kalah bisa ikut pengajian kita lagi. Ini bismillah wa qabul wa rasul wa barakatul rasul wa fatul bismillahil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya keluarga besar Bapak Haji Nias, pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bulan Sya'ban tadi, dalam hitungan 2 pekan 3 pekan ke depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Satu persatu sesepuh-sesepuh kita, ya, Bapak Haji Deddy Stiono, Bapak Haji Yassin Nazar, Bapak Haji Nafas Syariah, dan juga para sepuh yang lain. Mudah-mudahan diparingi sehat ya. Terus Ramadan dan ketemu Ramadan lagi. Mudah-mudahan masih ketemu Ramadan lagi. Kita punya cita-citanya boleh kan? Orang kafir aja ada yang punya 100 tahun, ada yang punya 115 tahun, ada yang punya 120 tahun. Kalau kita lihat di medsos itu bangga banget mereka. Kalau 100 tahun masih bisa main sholat jam, masih bisa ulang tahun, masih bisa push up, masih bisa lari, ya. Itu namanya tolak umur, orang yang panjang umurnya. Tapi kata Sayyidina Ali, khairukum man tolak umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu umurnya panjang, amalnya baik. Ya, kalau sekedar umur panjang, mah Fir'aun juga umurnya panjang. Ya, kalau sekedar jabatan tinggi, mah Fir'aun juga raja. Kalau sekedar sehat, mah Fir'aun juga nggak pernah sakit. Sehingga kadang ada kiai yang menjadi kita, kalau kita doa panjang umur, doa pengen jaya, doa pengen sehat, itu kalau dikabul kita mirip-mirip Fir'aun. Ayo, berani nggak doa gitu lagi? Panjangkan umurku ya Allah, sehatkan badanku ya Allah, jadikan aku presiden Indonesia ya Allah. Itu sama dengan kita doa begitu itu mirip-mirip. Kalau dikabul kita jadi kayak Fir'aun. Umurnya panjang, badannya sehat. Kalau istilah kiai-kiai di kampung kita nggak pernah bersin-bersin aja, selesma aja nggak pernah. Kemudian sampai mati itu dia jadi raja, bukan karena di kudeta, bukan karena diganggu kayak Pak Prabowo sekarang diganggu pakai gas melon, bukan karena diganggu. Memang udah sampai mati dia raja. Firaun itu mati dalam status sebagai raja. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kepengen panjang umur itu dalam doa. Maka panjang umur kita itu sepanjang-panjangnya kita doa. Nabi sudah bersabda,
A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Sepanjang-panjang umur kita itu kisaran 60-70. Kisarannya itu sudah. Nabinya umurnya 63. Bukan berarti tidak ada yang lewat dari 100. Satu dua sahabat Nabi ada yang umurnya itu 120 kayak Sayyidina Anas bin Malik. Ya, ada yang umurnya 250 kayak Sayyidina Salman Al-Farisi. Tapi itu kasus jarang. Umumnya sahabat Nabi umurnya kisarannya 60-70 ke bawah. Sayyidina Utsman meninggal kisaran segitu. Sayyidina Abu Bakar meninggal kisaran umur 63 tahun. Berarti bukan masalah umur, karena hakikat umur itu amal. Amaluna biasamat akhlakuna. Ya, amal kita itu umur kita itu amal kita. Jadi umur itu harus identik dengan amal itu harus identik dengan umur. Artinya amal kan berlaku pada umur. Umur kalau tanpa amal nggak ada artinya. Ya, tua tapi nggak kenal masjid. Udah bau tangan belum pernah datang ke musola. Kalau yang namanya permainan, masya Allah Persib main di mana aja datang. Bukan haram nonton Persib, tapi kalau Persib kemana aja dikejar dan selawatan nggak datang, pengajian nggak datang, maaf kata nonton ke Senayan sampai ngelewatin masjid ngelewatin musola ngelewatin apa-apa dilewat. Masih mending kalau mainnya di JIS, karena di JIS kalau mau sholat udah di JIS itu udah madhab kiblat udah. Ya, karena memang udah didesain kayak begitu. Maksudnya supaya apa? Supaya orang yang nonton bola nggak ada alasan mereka tidak sholat. Tinggal berdiri aja di tempat duduknya, kemudian berdiri situ udah madhab kiblat udah. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu katanya saya juga pernah ke sono. Tapi kan memang begitu desainnya ya, begitu desainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur itu amal itu umur. Ya, saya ulang, umur itu harus penuh dengan amal itu kudu memenuhi umur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bikin amalan-amalan itu yang sekiranya sesuai dengan umur. Maksudnya sesuai dengan umur itu apa? Artinya amalan-amalan kita itu kan ada yang cocok dibuat di kala muda, nggak cocok di kala tua. Sholat lama-lama itu kalau sudah tua berat, diajak berdiri bergoyang sudah pada. Makanya baginda mengatakan tidak amna hadukum falyafaqih. Kalau kamu jadi imam peringatkan. Fa inna fikum dha'ifa, karena sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada orang yang lemah, ada orang yang sudah sepuh, ada yang sudah berdiri itu getar lututnya, ada yang sudah osteoartritis, osteoporosis, lutut sembuh, lutut cager, cangkeng kerasa, cangkeng cager, lutut kerasa. Lutut cager, cangkeng cager, kanjut. Karena maksudnya nanti beser, ya nggak bisa lama-lama sholat apa? Beser ada, ya. Semua badan bagian bawah sehat, ya. Sirat, terbuat lila di bawah lutut, nggak serak coplok mata. Di bawah sujud kayak masya Allah kayak orang sakit mata, di bawah sujud kayak mau loncat mata. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sesuaikan umur, ya disesuaikan umur. Ada seorang sahabat. Ya, nanya sama Nabi ya tentang puasa. Kata Nabi, puasa aja Senin Kemis. Saya kuat kok ya Rasulullah. Ya salah satu yang di Indonesia. Puasa aja 3 hari setiap bulan. Kuat kok ya Rasulullah. Ya siapa Daud. Puasalah kau puasa Daud. Artinya sehari puasa sehari berbuka. Sahabat ini belakangan ketika sudah sepuh bilang, aku itu dulunya iya sama Rasulullah minta amalan itu. Sekarang aku tua terasa berat kalau udah tua. Gitu. Artinya bagaimanapun jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus kompromi dengan umur. Untungnya ada amalan-amalan ringan yang bisa diucapkan sekalipun kita sudah berumur. Abdul Dzikri, la ilaha illallah. Zikir yang paling abdul itu la ilaha illallah. Enteng itu yang mesti hati-hati juga. Kita kemarin udah ziarah, ya ke sesepuh Qadiriyah Naksabandiyah, ke Abah Anom, ya ke Abah Sepuh. Maka boleh itu Bapak mau ambil talqin dari Abah Anom, dari Abah Sepuh, atau dari wakil-wakil talqin beliau. Itu amalan bisa dibawa mati, dan itu yang amalan cukup untuk umur-umur kayak kita. Udah kepala 5, udah kepala 6, itu cocok tuh la ilaha illallah. Tapi yang mau kita bawa pulang la ilaha illallah. Kalau kita di akhir hayat ucap la ilaha illallah dan balan jannah, kita masuk surga. Itu amalan, maaf, itu murah. Tasbihnya juga kan sampai 10.000 kayaknya harganya ya kan ya. Saya dibeli sama Kanji rumah. Enggak sampai 10.000 kayaknya, ada tasbihnya. Enggak sampai.
Jamaah yang berjamaah itu mau torikot mana aja, karena torikot manapun intinya la ilaha illallah. Ya, Naqsbandiyah, Naqsabindiyah, Khalidiyah itu juga la ilaha illallah. Ya, kalau kita torikotnya Idrisiyah itu juga la ilaha illallah. Semua torikot pasti ujung-ujungnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak ada torikot yang bukan la ilaha illallah, itu enggak ada. Torikot apapun, dimanapun, apapun namanya, siapapun itu umumnya pangkal zikirnya adalah la ilaha illallah. Itu bisa kita baca. Kemudian yang kedua, kalimatani, ya, habibatani 'inda rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Hasbunallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kata hadis, ya, dimuat oleh Imam Bukhari dalam hadis terakhir di kitab Al-Jami' As-Sahih. Dua kalimat yang sangat ringan bagi lisan, tapi berat di timbangan dan sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu ngucapinnya enteng, berat itu bisa memberatkan timbangan. Thaqilatani fil mizan, habibatani inda rahman, amat digemari nama Allah Subhanahu wa taala kalimat itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Enteng itu, wiridan itu. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat. Di samping sudah barang itu zikir-zikir yang lain, subhanallah, al-baqiyatus sholihat, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu, ya. Itu al-baqiyatus sholihat, itu kalimat-kalimat enteng kalau kita ucap. Ditambah lagi dengan sholawat. Para ulama sering katakan, kalau kita nggak ngagem thariqat tertentu, tapi kita ingin nyambung sama Rasulullah, sambungkan diri dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Banyak-banyakin sholawat, banyak-banyakin istighfar. Kalau merasa nggak punya guru atau diri kita sudah pada nggak ada, gitu ya, atau kita belum nemu lagi guru yang kayak dulu-dulu, maka banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak istighfar. Ini amalan malam Jumat, ini memang amalan sholawat. Nabi itu memerintahkan kita untuk banyak-banyakin sholawat malam Jumat sama hari Jumat. Seberapa banyak? Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, guru saya, jangan kurang dari 350 sehari semalam kalau malam Jumat dan Jumat. Ya. Gimana cara ngitungnya? Gampangnya begini aja, tiap pada sholat baca aja 100 sudah 500. Ya, umpamanya habis zuhur mah repot, habis asar mah repot di tempat kerja, habis subuh mau kemana? Nonton berita juga gas lagi. Paling kita kalau nonton berita itu lihat berita politik gitu-gitu aja. Ujung-ujungnya gitu-gitu aja. Gak kita tonton pun udah banyak yang nonton kalau berita begitu mah. Di subuh mending tasbih. Zikir la ilaha illallah minimal 165 kali. Diujungi dengan baca salawat kepada Nabi. Diawali dengan ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi, baru ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada para masyayikh. Cukup itu. Mau kemana lagi? Mau udah setua bangka ini mau lari kemana? Mau lari kemana? Udah tua bangka ini. Saya ada yang nanya, guru kenapa? Saya sampai dilarang nggak boleh puasa tiap hari sama guru saya. Ya, tapi untungnya yang ngelarang istrinya. Guru mau puasa atau ngaji? Mau itu Dahud atau cenderung enggak? Udah tua saya ngaji. Umur saya sudah 55 tahun. Ya, saya niat pengen puasa terus sampai mati. Mudah-mudahan kuat, amin. Mudah-mudahan kuat. Ya, paling tidak kan kalau kita puasa terus ada kemungkinan mati lagi puasa. Tapi apa darullah? Bisa jadi pas buka, pas main. Pas buka, pas main. Kan amalan sekarang yang jarang dilakukan oleh orang sekarang, tapi banyak dilakukan oleh orang dulu itu apa? Puasa. Orang Jawa tuh paling kuat puasa. Orang Indonesia mah paling kuat puasa zaman dulu. Dahar nese. Zaman penjajahan susah, zaman Belanda susah. Begitu kita jadi kiai akhir zaman, yang susah bukan makan, puasa. Saya lepokan mah aya wayas. Bayangkan nih, makanan. Waduh segini melimpahnya, belum nanti pas makan malamnya, belum kalau bangsa para kiai mah pas berkatnya. Benar nggak? Iya, nggak bisa. Jamaah yang dimuliakan. Kalau dulu memang nggak ada yang bisa dimakan. Makanya kiai-kiai dulu mah masya Allah nggak ada kiai diabetes zaman dulu. Ada? Nggak ada. Asam urat. Mana ada kiai zaman dulu asam urat, diabetes segala macam. Ya, kali ada tapi namanya belum. Namanya belum disebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ini amalan yang kita bisa tunjukkan dan sesuai umur. Ini kan tawakuf ya, penutupannya sampai dulu belum apa-apa. Nanti ajarnya juga nanti sambil ngididar karena menggunakan umroh. Untuk merotak, mudah-mudahan dimudahkan semuanya urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajat dikabul, pernyataan-pernyataan, rencana-rencana dikabul semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia sehat, terutama mah ini agak kurang pede karena kemarin lagi kurang sehat, tapi sehat kalau lihat Ka'bah masih sehat. Amin. Nah, lihat Ka'bah insyaallah. Berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kebaikan insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita pilih amalannya kira-kira kita mampu. Ya, bilang la ilaha illallah mah enggak bisa. Kan gitu. Enggak bakalan ada yang bilang begini apa? Baca la ilaha illallah. Enggak percaya bahwa baca la ilaha illallah depan orang-orang yang suka membidahi tahlilan. La ilaha illallah. Saya lihat wajah dia, la ilaha illallah. Entar dia tegur, "Tuh men lu enggak pakai tasbih." Gua enggak pakai tasbih karena gua gitu dia gua. Ada seorang habib pakai tasbih itu baca la ilaha illallah, ditegur sama Wahabi. "Beb, ngapain sih?" katanya. Pakai tasbih terus. Si Habib jawabnya langsung aja. Gue lagi itu datuk-datuk lu yang musuh neraka belum kelar. Dijawabnya begitu. Karena pasti dibedain kan. Gue lagi ngitung datuk-datuk lu yang musuh neraka belum kelar ini kan ya. Diam dia nggak mau ngomong lagi. Diam. Coba kita bilang la ilaha illallah. Ada orang yang melarang kita bilang la ilaha illallah. Nah maka jangankan orang Islam baca la ilaha illallah, orang kafir bilang la ilaha illallah, girang nggak kita? Girang nggak? Kalau tiba-tiba Luhut bilang assalamualaikum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, girang nggak kita? Girang. Langsung kita peluk, kita bilang jadi saudara sekarang Om. Kapan aku mau disunat? Wah, kapan aku mau? Artinya la ilaha illallah itu segitu ajaibnya Pak, segitu ajaibnya. Dan itu mudah diucapkan, mudah diucapkan. Mungkin kalau saya bilang baca Quran ada yang halus. Tuh saya belum lancar sekarang baca Quran. Ya, Yasin juga dekat aja. Kadang kalau baca Yasin saya pegangnya kembali. Makanya begitu pernah pegang Yasin kembali tegur sama teman. Habis itu nggak pernah pegang lagi. Saya komat kami aja. Dan sekarang mah jarang Pak. Kalau dulu mah kita kalau Yasinan sekalian bilang kiainya itu. Ntar kalau yang bisa baca Yasin, baca Yasin. Kalau yang malas baca Yasin atau kurang lancar baca Qul aja banyak-banyak. Sekarang mah jarang yang bilang begitu. Baca Qul banyak-banyak. Beneran ya? Selama orang baca Yasin dia mah Qul. Dia bilang gitu. Qul. Ini ringan ini, tapi amalnya dahsyat. Dahsyat amal la ilaha illallah. Seluruh wirid para nabi itu la ilaha illallah. Enggak ada wirid yang lain. Saya kemarin pengajian di Rasulullah. Habis pengajian ada tanya jawab. Bahas tentang sholat. Kemudian ada zaman yang nanya gini, Ustaz, kalau di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh itu syahadatnya gimana? Syahadatnya gimana? Ya, pertanyaan itu enteng aja untuk kita jawab. Ya sesuai dengan Nabi yang hidup pada masa itu. Nggak usah disebut semua. Kayak kita kan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak usah disebut wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wasyhadu anna Adam Sofiyullah, wasyhadu anna Isa Ruhullah. Nggak perlu. Karena beriman kepada Nabi Muhammad otomatis beriman kepada seluruh Nabi. Karena beliau terakhir disebut tutupnya ya disebut semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau wirid Naksabandi begitu la ilaha illallah 165 penutupnya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sekali aja. Ya, Sayyidina Muhammadur Rasulullah sekali aja penutupnya. Habis itu kemudian dibuka pakai salawatnya boleh 3 kali. Gitu. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan zikir-zikir yang enteng diucapkan itu untuk memperbanyak catatan amal. Salawatnya bagi hasil. Tergantung apa salawat. Kalau kita punya salawat biasa pakai salawat biasa. Kalau salawat Naksabandi, kalau diri Naksabandi lah salawatnya salawat Bani Hashim. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau apa kita toriko apa namanya tiganya salawatnya salawat Fatihah. Jadi itu biasanya beda-beda di salawatnya, tergantung ajaran daripada kiai-kiainya atau mursyid-mursyidnya atau guru-gurunya. Tapi pada prinsipnya baca salawat. Pada prinsipnya baca salawat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pentingkan perkara itu? Karena 2 perkara itu yang penting. Apapun yang terjadi di dunia ini, mau siapapun prediksinya, mau Donald Trump, mau siapa, sudah ke akhirat mah tempatnya ditanyain Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, cuma segitu-gitu. Bapak sekolah nggak sekolah, bapak mondok nggak mondok, bapak pernah ngaji, bapak nggak pernah ngaji, bapak pernah ke masjid nggak pernah ke masjid, bapak pernah sholawatan nggak pernah sholawatan, bapak kaya, bapak miskin, bapak pintar, bapak bodoh, tetap pertanyaan ke akhirat mah yang penting cuma 2, Tuhan siapa, Nabimu siapa. Kalau kita dalam hidup nggak pernah nyebut-nyebut nama Allah, kita dalam hidup nggak pernah kemudian punya hubungan sama Rasulullah, maka saya suka istilahkan, saya kadang sekali-kali nggak bisa terus menerus ikut sholawat malam Kamis,
karena ada kewajiban yang lain, kadang nggak bisa ikut terus menerus. Salawat malam Jumat juga biasa, tapi suka maksain datang karena saya ingin daftar ulang, istilahnya itu biar kecatat jadi kelompok ikut klub salawat malam Jumat, ikut klub selawat malam Jumat. Ntar bapak di mana aja ketemu orang lagi ngumpul selawatan, mampir aja. Biar kita kecatat jadi member. Istilah orang sekarang jadi apa? Jadi member. Sehingga ntar kalau mereka itu orang Qadiriyah, anak Sabandiyah masuk surga bersama Syekh Abdul Qadir Jailani, kita keangkut. Ini suka ikutan nih, dulu ikutan nih, biar kata jarang-jarang kita enak. Ikut klub kemana-mana, ya, ikut klub kemana-mana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu nanti yang penting di akhirat. Syukur-syukur kalau pengen ditambah satu lagi karena kita umat Islam punya Quran. Afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Seabdal ibadah bacaan bagi umat itu baca Quran. Baca Quran. Ya. Maka mohon maaf kalau ada umpamanya yang belum lancar sampai sesepuh ini, mumpung belum pulang, perlu kita privat, perlu datang manggil orang. Ada salah satu murid kami, Ustaz di Pondok Ustaz Halil namanya, itu buka online baca Quran. Ratusan yang sekali ikut baca Quran. Habis itu pengen disimak satu orang. Kadang ada yang nanya, Pak Ustaz ini kalau saya mau ikut simaan bayar apa kagak? Kagak bu, gratis, ikut aja. Takut bayar karena ustazah yang lain ada yang bayar dulu, udah kirim pulsa, baru katanya disimak. Enggak salah. Mau anak bapak ikut futsal bayar? Bayar. Les bahasa Inggris bayar kan? Padahal nggak ada hubungannya sama surga sama neraka. Masa kemudian ada orang yang ngambil bacaan Quran harus bayar 10.000 aja sampai protes, padahal ngerokok di Samsung aja udah berapa ya? Benar nggak? Ya kan rata-rata perokok beli rokok, kecuali ustaz rokok. Ya, beliau mah kalau sampai beli rokok, kualat lah muridnya semua. Gitu loh. Ya, terutama muridnya yang ngerokok kan gitu. Terutama muridnya yang merokok. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai. Nggak ada istilah terlambat. Saya pernah cerita dulu, RW di tempat saya itu umur 76, pensiunan kolonel angkatan laut, baru belajar nyanyi Quran. Ya dia cerita sendiri, waktu itu datang 2 kali, dia bilang, Ustaz, saya mau mulai belajar nyanyi Quran, gara-garanya tersinggung sama tukang ojek. Ojek di mana sih tadi? Ojek di Cikarang. Loh kok bisa? Saya jadi kepala keamanan di salah satu pabrik. Dia kepala keamanannya bukan satpamnya, dia tapi chief security. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu kemudian ada keperluan, saya dibonceng tukang ojek. Tukang ojek ngobrol, pagi saya mau ojek sambilan, sebetulnya aslinya mah saya guru ngaji. Ya, tapi kalau ngandelin, katanya seadanya guru ngaji, makanya nggak kejumpa sono kemari, nungguin diberangkatin umroh kapan tahu, katanya zaman dulu makan masih susah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi bapak masih ngajarin. Terus kata dia, ya Allah, pikir dia nih, gua kolonel, pensiunan angkatan laut, udah 2 bangka kayak begini, masih kerja, ngaji belum bisa. Saya tersinggung, nangis katanya saya apa? Ini tukang ojek, masih ngajar ngaji. Lah gua kolonel, istilah itu pensiun juga masih gede, kagak bisa ngaji. Habis itu langsung dia datang dulu privat ke rumahnya itu, karena baru mau ngajar ngaji di masjid. Udah bisa, baru kemudian ikut tadarusan di masjid. Oh, sekarang udah balik orangnya, udah ke Malang, ya. Setelah jadi RW tempat kami, kemudian pulang sekeluarga ke Malang, dan suatu ketika datang lagi ke tempat kami bilang, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah khatam 7 kali. Mulai belajarnya umur 76. Jadi nggak ada istilah terlambat. Perlu kita datang atau bikin kayak di tempat Bang Yusri di Hasan Regensi itu apa? GAP, gerakan aki-aki mengaji. Gerakan aki-aki mengaji. Di sini nggak kurang-kurang guru. Semuanya guru nih, Kang Ustaz Ade guru, Kang Amil Yed guru, Kang Amil Sepul, Kang Yed guru, semua guru nih. Ya, semuanya guru. Ada Ustaz Mumu, ya. Kalau ke Anjingan mungkin Anjingan masih sibuk kalau waktu-waktu tertentu, ya, atau udah level tertentu baru kepada beliau. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan-amalan yang ringan, yang hampir tidak perlu biaya, apalagi datang ke sholawatan malam Jumat, nggak perlu biaya. Mau nabung silahkan, nggak nabung silahkan. Mau infak silahkan, nggak infak juga silahkan. Saya kadang nggak kebagian kok infak itu. Begitu pas di depan saya, kopiahnya dibawa ke sana. Udah kitanya kadang nggak pas nggak kebawa duit, kemudian kopiahnya dibawa ke sana. Jadi nggak usah khawatir, ustadznya juga jarang infak. Kalau pengajian malam Jumat, jangan sampai kemudian punya pikiran malu untuk sholawatan. Barang 10.000 juga nggak ada duit 5.000 tadi sama cucu. Nggak usah Pak, datang. Sekali lagi datang. Paling tidak jamaah dimuliakan Allah, kita jadi member kebaikan. So yang bakal nulungin kita
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirin diri kita sendiri, ini kita udah tua begini, ini bakal selamat apa kagak pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doain aja pemerintah, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah, bawa umat ini ke jalan yang lurus, bisa mensejahterakan masyarakat, memberikan program-program yang halalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya jemaah sholawat,